Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sudah pada sarapan? Setelah ini nanti kita sarapan bersama-sama, oke? Oke, adik-adik semuanya, kita melanjutkan pelajaran kita yang tertinggal kemarin, yaitu kemarin apa kemarin? Jinayah. Sekarang kita masuk tentang jinayah dan hikmahnya. Tapi sebelumnya kita absen dulu. Nomor 1 Abdur Rauf hadir, Faidul Fauz hadir, Ahmad Yusuf hadir, Ali Firdaus hadir, Azhar Wafa hadir, alhamdulillah. Baik Iman hadir, Haidar Mujaki hadir, Iskan Fungadi hadir, Ilham Fauzi hadir, alhamdulillah hadir semua. Oke, kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah dan jawab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dan itu semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu tentang jinayah dan hikmahnya. Jinayah dan hikmahnya. Dilihat di PowerPoint di atas itu. Nomor kelas 2. Jadi berapa sekarang kelas 5? Oke, kemarin kelas 2. Dan kita ke mengenal tentang kompetensi atau sesuatu yang akan kita dapatkan nanti ketika mempelajari pelajaran ini, pelajaran fikih tadi. Kompetensi inti kita adalah menghayati, mengamalkan ajaran yang kita anut, yaitu agama Islam. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Kompetensi yang ketiga, memahami bab yang akan kita pelajari, kemudian menerapkan, menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang pengetahuan. Kompetensi yang keempat adalah mengelola, menalar, mengaji, menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari nanti. Nah, ini kompetensi ini, kemudian indikator nanti setelah mempelajari ini, adik-adik semuanya dapat ini, dapat ilmu ini. Maka indikatornya adalah bisa menjelaskan hukum daripada jinayah. Kemudian bisa menampilkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling indikator yang harus tercapai adalah satu, mengerti tentang apa itu dia tadi apa? Denda. Nah, dia tentang denda. Menjelaskan pengertian tentang jihad, kemudian dasar hukum tentang jihad, kemudian hikmah hukum tentang jihad. Kemudian nanti itu kedua, menjelaskan tentang apa itu kafarat. Kafarat apa? Kafarat itu menutup. Dari kafarat yukafiru, menutup dari konsekuensi. Kemudian menjelaskan dasar hukum kafarat, kemudian hikmah dari kafarat. Kemudian nanti kita akan bisa mempelajari memahami tentang klasifikasi macam-macam jihad, kemudian kafarat, kemudian akan bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan jihad dan kafarat. Oke ya, semuanya. Kita masuk ke
Tujuan belajar jadi lihat pada masing-masing. Menelaah dasar hukum tentang jihad dengan baik, menjelaskan materi tentang jihad dengan baik, menganalisa materi tentang jihad dengan baik, menjelaskan dasar hukum kafarat dengan baik, dan sampai terakhir ini. Nah, ini materi yang akan kita pelajari ini. Di situ ada, yaitu judul umum adalah jinayah. Jinayah itu tindak pidana kriminal. Jinayah adalah tindak pidana kriminal. Maka kriminal nanti jika tidak dikisos atau jika tidak hukum kisos, maka nanti ada hukum bawahnya, hukum turunannya. Hukum turunannya ada dua, yaitu satu apa itu? Ya, dan rugi. Dua adalah kafarat. Nah, kita pelajari tentang apa itu dia sekarang. Bismillah. Dia sekarang. Jiyatun dalam bahasa Arab Quran adalah jiyatun, atau dia secara bahasa adalah benda atau ganti rugi. Secara istilah dia merupakan jumlah harta yang wajib diberikan kepada keluarga korban atau keluarga korban atau pada korban atau keluarga korban atau wali berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Yang bayar siapa? Pelaku. Bayarkan kepada korban atau keluarga korban. Nah ini sekarang. Nah sebab-sebab diterapkannya jihad. Maka jihad itu tidak langsung bisa diterapkan karena berkenaan dengan pelaku-pelakunya. Berkenaan dengan pelaku-pelakunya, apakah masuk dalam kategori orang yang wajib bayar jihad atau tidak. Nah sekarang saya ada pertanyaan. Nah, berarti nanti bisa dicerna kemudian dicari jawabannya. Ada anak kecil. Ada seorang anak kecil usianya kira-kira 5 tahun. 5 tahun masuk ke dapur ibunya, kemudian ngambil pisau. Ya, anak kecil usia kira-kira 5 tahun ngambil pisau, masuk kamar dapur, kemudian ambil pisau dibawa lari keluar. Ketika di luar bertemu dengan teman-temannya, kemudian pisaunya dimainkan. Nah, kena temannya, kemudian temannya meninggal. Hukuman yang parah sebenarnya anak ini diapakan kira-kira? Kisos, dia atau kafarat? Dia atau kafarat? Nanti pelajarannya akan kita pelajari. Bagaimana akan kita pelajari? Yang jelas tidak di kisos. Kenapa? Belum balik atau belum mayis. Oke, sekarang ini bisa hukuman ini, syarat-syarat ini jika terpenuhi maka bisa dikenakan hukum yang lebih rendah, bukan dikisos tapi membayar dia. Satu adalah pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi kami pembunuhan secara sengaja yang membunuh kemudian dimaafkan oleh keluarga korban, tidak jadi di kisos. Tapi dia apa kan? Dia hukuman rendah di berapa tadi? 100 ekor unta. Jihad besar atau jihad ringan? Jihad besar. Bayar sakit juga. Bayar 100 ekor unta. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Jadi kasus yang kemarin kita ceritakan, pembunuhan seperti sengaja, sepak bola, nendang bola karena temannya, atau nendang temannya dalam rangka untuk bulau, tapi kemudian bablas. Ini tidak bisa sampai dikenakan Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. Lempar pisau ke depan, kemudian membalik belakang kena orangnya, bukan orang lain, kemudian mati. Ini pembunuhan seperti pembunuhan tidak sengaja, tidak dikisos, dikenakan hukum apa? Dikenakan hukum
Kemudian pembunuh melarikan diri. Pembunuh setelah terbukti membunuh orang lain kemudian melarikan diri, tapi identitasnya terdeteksi oleh keamanan. Melarikan diri karena melarikan diri nyarinya susah, maka karena sudah jelas pembunuhnya adalah si A, maka dikenakan hukuman dia dilaporkan kepada orang tuanya, kemudian dikenakan hukum dia 100 ekor. Kemudian syaratnya adalah syarat ditetapkan ajian adalah hukum kisos sulit untuk dilaksanakan seperti di negara kita ini. Negara kita Indonesia adalah bukan negara Islam, tapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung asas keadilan bersama. Maka kisos tidak bisa ditegakkan karena pemerintah tidak memberlakukan hukum Islam. Nah, berarti bagaimana? Nah, karena tidak ada hakim syar'i, maka tidak harus dikenakan hukum kisos, tapi harus dibayar nanti dengan bayar. Iya. Yang kelima, dia itu tidak ditegakkan jika ada korban yang melaporkan kepada hakim. Ada pembunuhan, tapi korbannya atau keluarga yang ditinggalkan yang tidak melaporkan kepada hakim, berarti tidak bisa ditegakkan kisos. Jadi kami kira-kira? Alhamdulillah. Berarti macam-macam sebab-sebab ditetapkan dia harus terpenuhi. Berapa tadi syaratnya? 4. Tambah tadi 1 berarti 5. Nah, sekarang diatnya bagaimana? Berapa besarnya? Diatnya bagaimana? Diatnya besarnya seberapa? Maka di sini ada macam-macam diat. Kemarin kita jelaskan diat ada berapa? 2. Mughalladzah dan mukhafafah. Diat berat dan diat ringan. Diat berat 100 ekor unta, diat ringan juga 100 ekor unta, tapi perbedaannya hanya apa itu? Umur unta. Hanya umur unta. Sekarang kita baca diat mughalladzah, yaitu diat berat, yaitu membayarnya sejumlah 100 ekor unta dengan rinciannya sebagai berikut. Yang besar berapa? 1. 30 ekor unta tikko. 30 ekor unta tikko. Tikko itu unta betina umurnya 3 atau 4, 3 sampai 4 tahun. Kemudian yang kedua adalah 30 ekor unta jadaah, yaitu unta yang umurnya 4 sampai 5 tahun. Kemudian karena harus terpenuhi 100, maka 40-nya 40 ekor kilfa, yaitu unta yang sedang hamil. Unta yang sedang hamil. Kalau dikuruskan dengan harga yang ada di negara kita, kalau 1 ekor unta harganya berapa? 10 juta. 10 juta kali 100 berapa? 1 miliar. Lumayan kan? 1 miliar. Nah, ini berarti berat. Ini memang berat. Karena itulah Islam kemudian mengatur supaya tidak harga ini 100 ekor unta supaya tidak dinabur-naburkan buang-buang. Ini dia berat. Nah, kemudian yang kedua adalah diat mukhafafah atau diat ringan, yaitu yang dibayarkan kepada keluarga korban senilai berupa 100 ekor unta. Dibayar berapa kali tadi? 5. Diangsur 3 kali selama 3 tahun. Kali per tahun sepertiganya. Dengan rincian sebagai berikut. 1 adalah 20 ekor unta tikko. Nanti kemudian berikutnya 20 ekor unta jadaah. Kemudian 20 ekor bintau makot. Kemudian 20 ekor bintu labun. Kemudian 20 ekor ibnu labun, umurnya seperti itu. Nah, kemudian
Apa bedanya? Kok ada umur-umurnya? Nah, siapa yang bisa jawab kira-kira? Apa bedanya antara unta yang umurnya? Harganya. Apa ini Hilfa, kemudian bin Ibnu Labun. Harga. Maka unta semakin tua berarti harganya semakin mahal. Semakin tua semakin mahal. Unta. Kalau manusia semakin tua tidak semakin mahal, itu semakin kurang produktif. Maka adik-adik semuanya harus menjadi orang yang produktif. Produktif apa? Produktif dalam belajar, dalam produktif. Nah ini kemudian jika ada pertanyaan kira-kira? Ya silakan. Tapi pertanyaan, maka kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Nah, ini kan 100 ekor unta, sekarang nyari unta itu susah. Boleh tidak dibayar dengan 100 ekor kambing? Tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Boleh, kenapa? Tidak. Beda apanya? Beda. Beda jenisnya. Supaya terpenuhi bisa membayar kafarat itu, berarti apa solusinya? Uang. Uangnya bagaimana? Jadi 100 ekor unta ini, nah 100 ekor yang unta ini, nah yang ini 30, 30, 30, 40 ini berarti dirupiahkan. Dirupiahkan karena nyari unta susah, apalagi di Indonesia. Di Arab pun susah, apalagi sama jumlahnya itu susah. Maka dipuskan harga unta dengan harga sekarang. Kalau dipuskan bagaimana? Semakin tinggi. Maka dulu tahun 2000, ada seorang TKI. Jadi ada pertanyaan, ada seorang TKI. Yang Dulu ada seorang TKI kerja di Saudi Arabia, di Surabaya. Orang-orang Jember, orang mahasiswa. Kerja ke Saudi Arabia, kemudian terkena kasus karena mempertahankan diri, akhirnya kemudian membunuh majikannya. Karena bunuh majikan akhirnya kemudian dipenjara, kemudian dihakim, kemudian ditetapkan hukum kisos. Tapi kemudian karena keluarganya memaafkan, si TKW tadi itu kemudian dimaafkan, akhirnya kemudian hakim memutuskan dengan membayar diyat. Diyat saat itu berarti hampir 8-15 tahun yang lalu, saat itu yaitu sebanyak 2 miliar. Sebanyak 2 miliar. Ini orang TKI miskin, akhirnya kemudian para mahasiswa mencari uang ke jalan-jalan. Berapa menit? 20. Oke, paling beri rahmatullah, kita lanjutkan lagi. Sementara, oke. Nah sekarang iman dia itu dilarang, maka jangan sampai kemudian kita melanggar syariat. Nah kemudian kita bahas tentang kafarat. Kafarat itu apa? Nah kafarat itu ada istilahnya dalam di depan itu, tahuan kelihatan. Kafarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syariat. Yaitu denda yang harus dibayar karena telah melanggar satu ketentuan syariat dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Maka kemudian nanti siapa yang dikenakan kafarat? Hukum kafarat. Nah sekarang hukum kafarat adalah, kafarat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam-macam perbuatan yang menimbulkan kafarat adalah satu, pembunuhan. Jika tadi tidak dikisos, kemudian dia harus membayar diyat tadi, maka dia tetap harus membayar kafarat. Kalau bunuh orang berarti kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah kafarat dihar. Dihar itu berarti menyamakan istrinya dengan ibunya. Jadi kafarat dihar, maka kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia mampu berarti memberikan makan 60 orang miskin. Nah sekarang kafarat melakukan hubungan biologis antara suami istri di bulan Ramadan. Kafaratnya adalah ada 3. 1, puasa 2 bulan berturut-turut.
2 kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. 3 jika tidak mampu apa? Dia tidak mampu ya 60 orang miskin berarti memberikan makan kepada keluarganya atau pakaian. Nah kemudian yang ketiga adalah kabar melanggar sumpah. Janji mas ya, janji nanti akan saya datang di jam 3 nanti. Kemudian dia ikat janji, maka dia membayar kafarat berupa puasa berapa hari? 3 hari. Oke, kemudian ada kafarat ilah. Kafarat ilah bersumpah tidak mendekati istrinya. Kemudian yang keempat ada kafarat membunuh binatang di tanah haram. Kafaratnya adalah mengganti binatang tersebut, mencari mengganti binatang tersebut. Nah, kemudian kita belajar tentang hikmah daripada kafarat. Nah, hikmah kafarat bebas. Boleh. Yang dilarang adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Malam hari boleh apa tidak? Boleh. Sebelum malam hari boleh tidak kira-kira? Sebelum malam hari? Belum. Setelah maghrib boleh tidak kira-kira? Boleh. Sebelum maghrib? Boleh. Nah, sekarang ini gimana? Kita baca yang terakhir, menstabilkan mental manusia hingga tidak merasakan ketenangan, hingga ia merasakan ketenangan diri dalam tuntunan syariat. Nanti ada evaluasi. Coba evaluasi ada 3. Berikut ini yang termasuk hikmat pelaksanaan jihad kecuali apa? Kecuali ini bangga karena sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Sudah soal aja. Yang kedua, nanti merupakan salah satu yang bertempur, yang ikut pertempuran antara belajar dengan sengaja yang bunuh lawannya, tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya keluarga korban memaafkan perbuatan Andi. Hukuman bagi Andi yang telah dimaafkan keluarga korban adalah lihat berapa? Besar apa kecil? Lihat besar. Lihat besar. Oke, pelajaran kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama dan berdoa kepada majlis. Alhamdulillah.